Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dari kelas Jurnalistik 4D yang mempunyai NIM 12040500162. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks singkat ceramah tentang hakikat Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini. Salawat serta salam tidak juga lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang kelam menuju zaman yang ini. Dan tidak juga kita lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, agama memiliki pengertian, diantaranya yang pertama yaitu pengertian agama dalam sisi bahasa Sanskerta. Menurut bahasa Sanskerta, agama yaitu a artinya tidak dan gama artinya kacau. Maka dapat dipahami bahwa agama artinya tidak kacau dan tidak berantakan. Sedangkan berarti din, yaitu memiliki beberapa arti, diantaranya taat dan tunduk. Agama sendiri memiliki beberapa unsur, yaitu kredial, ritual, dan moral. Arti dari kredial sendiri yaitu keyakinan akan adanya sebuah kekuatan yang supranatural yang maha dahsyat, dan keyakinan ini menguatkan tentang telah menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Selanjutnya, ritual. Ritual yaitu unsur agama yang tindak tanduk manusia yang berhubungan dengan kekuatan supranatural sebagai sebuah konsekuensi atas pengakuan dan penyembahan-penyembahan yang dinamakan ritual. Dan yang terakhir yaitu moral, yaitu kekuatan atau norma agama yang mengatur tentang etika manusia. Ada klasifikasi agama. Klasifikasi agama terdiri dari dua, yaitu agama ardi dan agama samawi. Agama samawi yaitu agama yang diturunkan oleh Allah dengan wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Selanjutnya akan disampaikan kepada umat manusia. Dan yang selanjutnya yaitu agama ardi. Agama ardi yaitu agama yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pemikiran tokoh tertentu dan diamalkan oleh tokoh tertentu pula. Menurut hadis Bukhari dan Muslim, konsep agama Islam yaitu, wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepadaku apa itu Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala mendirikan sholat, membayar zakat, dan berpuasa bagi yang mampu, dan berangkat haji bagi yang mampu. Yang selanjutnya yaitu ada unsur agama Islam. Yang pertama yaitu akidah. Akidah yaitu mengatur tentang keyakinan atau kepercayaan manusia. Dan yang kedua syariah. Syariah yaitu situs perangkat hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan manusia. Dan yang terakhir yaitu ada akhlak. Akhlak merupakan seperangkat hukum Islam yang mengatur tentang moral ataupun karakter manusia. Di sini apakah ada yang tahu tentang Islam? Pasti jawaban ada di benak semua orang berbeda-beda. Namun perlu diketahui, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang dan seluruh alam. Dan dapat diketahui bahwa Islam memberikan banyak kasih sayang kepada seluruh alam, di mana di dalamnya terdapat banyak hikmah dan pemahaman yang sangat berarti bagi alam semesta ini. Allah dan Rasul-Nya telah banyak mengajarkan kita tentang apa itu hakikat Islam, hingga menjalani hidup dengan aman dan tentram. Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir yang Allah utus untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka mengenal Allah dan cara mereka menjalani hidup dan beribadah kepada Allah. Di dalam Islam banyak sekali ilmu yang dapat dipelajari dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah hakikat tentang Islam di masa sekarang. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar tentang hakikat Islam? Pasti ada yang berpikir tentang apa saja yang harus dipahami dan didengar dari hakikat Islam. Bagaimana mencapai hakikat Islam yang dimaksud, sampai apa hasil yang akan didapat apabila kita
mengikuti hakikat Islam tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya padanya mereka orang-orang baik. Sedangkan Islam menurut bahasa ialah berasal dari kata aslama yang berasal dari kata aslama dalam Al-Quran. Islam juga disebut sebagai agama Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri dari kata aslama segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan." Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hakikat Islam ialah suatu kenyataan yang dipercaya oleh orang baik atau orang Islam, dan orang baik tersebut mengikuti agama yang ia percayai, yaitu Islam. Islam berarti menyerahkan diri dengan sepenuh hati, berada di jalan Allah yang Maha Kuasa, dan berusaha mencari keriduannya, kemudian mengeluarkannya kemampuan dirinya untuk tujuan tersebut. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat Islam. Berikut beberapa contoh ayat Al-Quran yang berkesinambungan dengan hakikat Islam. Yang pertama ada Quran surat Al-Fatihah ayat 6-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mempunyai arti, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, dari ayat Al-Fatihah ayat 6-7 yaitu agama Islam merupakan agama yang lurus, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Jalan yang lurus tersebut adalah Islam, karena di dalamnya terdapat jalan yang mengarahkan kita kepada keridhaan Allah dan surganya. Dan kita akan bisa mendapatkannya apabila kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di ayat tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat istiqomah hingga akhir ajal menjemput kita. Dalam hidup kadang ada bahagia dan ada kadang susah. Nah, di ayat ini dimaksudkan apabila mempunyai masalah hidup yang tak ada jalan keluarnya, mari kita mengingat Allah agar semua masalah dan keluh kesah kita yang kita hadapi akan menemukan titik terangnya. Selanjutnya ada Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu watba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Yang mempunyai arti, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dari ayat itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah menjelaskan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan dirinya dan menyerahkan sepenuh hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengharapkan sesuatu selain kepada Allah. Shadaqallahul Azim. Dan yang dirahmati Allah, agama Islam merupakan agama yang sempurna, karena di dalamnya terdapat banyak sekali pemahaman tentang kehidupan, pedoman-pedoman dalam menjalani hidup. Dalam hidup kita sebagai umat manusia harus tunduk, taat dan patuh hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi umur, kesehatan dan kebahagiaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian ceramah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.